Nggak kedengeran, kurang kencang jawabnya. Sekali lagi, apa kabar kalian semua? Lause, mereka kan di rumah, kita di sini. Nggak kedengeran dong kalau mereka jawab. Oh iya bener, Lause lupa. Wah, oke adik-adik, benar kata Lause ya. Tadi nyata kalian di rumah, Lause lupa. Nah, tapi adik-adik, walaupun kalian di rumah ya, Lause mau ajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah kalian ya. Jadi kita perlu bersuka cita. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi katakan, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bukan cuma Tuhan Yesus yang ada dalam rumah kalian, tetapi kasih Tuhan yang indah juga menyertai adik-adik sekalian dan juga keluarga di rumah. Oleh karena itu, kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, when Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Mari anak-anak, kita tutup matanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Nah, nggak boleh senggol-senggol ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, biarpun kami di rumah, kami masih bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong bimbing ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Pak Subimo, Ya. aku mau nanya deh, Pak Subimo kerjanya di mana sih? Sekarang lagi kerja di rumah nih. Kerja di rumah tuh Pak Iya. Subimo, kalau ibadah di mana? Di rumah juga. Di rumah juga. Nah, kan walaupun kalian belajar di rumah, ibadah di rumah, sekolah minggu di rumah, mama papa kerja di rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita. Seperti lagu ini, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ke belakang. Ke bawah. Kita mau lagunya sekali Oh lagi. sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oke, wah, semoga kita benar bersuka cita ya dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang setelah kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi kali ini Lause mau ajak kita semua tidak cuma mendengarkan firman Tuhan, tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi Lause mau ajak adik-adik semua, kita mau berjanji sama Tuhan kalau kita mau jadi murid Tuhan yang setia. Wah, coba diangkat jari kelingkingnya, ya. Wah, ini simbol kita mau berjanji sama Tuhan kalau kita jadi murid yang setia. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita akan pujian ini. Tangannya di dada semuanya. Yo, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini. Tangannya di dada. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi. Akal iblis nurut apa nolak? Akal iblis aku menolak. Bagus. Firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Selamat pagi semuanya. Kalian tetap di rumah aja kan? Sekarang nggak boleh kemana-mana loh. Kita harus di rumah aja. Adik-adik, kalian hebat loh. Biarpun di rumah, kalian tetap belajar dari rumah, terus main di rumah. Dan sekarang hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari rumah. Hebat kan kalian? Sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu, oke? Tangannya di atas. Ayo semuanya tangan ke atas. Wah, ada yang belum tuh. Ayo semua tangan ke atas. Tangan ke samping, tangan ke depan. Terus kita ke atas lagi. Kita lipat ya. Tangannya dilipat. Siap untuk tarik? Kita tarik ke bawah. Oke? 1, 2, 3. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan menjaga saya di rumah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk saya. Sekarang saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Tuhan tolong Lause Erni yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ada satu orang bapak. Bapak ini sudah tua. Bapak tua itu seperti siapa sih ya? Tua itu orang yang sudah tua seperti kakek kita di rumah. Kakek, nenek, popo, kungkung, nai-nai, yeye, opa, oma, itu semua adalah orang yang sudah tua. Nah, bapak yang tua ini Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan bilang begini, Abram, pergilah dari tanah kamu ke tanah yang akan aku tunjukkan untuk kamu. Aku akan memberkati kamu dan akan memberkati keturunan kamu. Adik-adik, tadi nama bapaknya siapa? Saya nggak dengar. Siapa namanya? Betul,
Bapak Abram. Namanya Bapak Abram. Bapak Abram ini punya istri, namanya Ibu Sarai. Siapa namanya? Hebat, Ibu Sarai. Bapak Abram dan Ibu Sarai. Mereka tadi Tuhan suruh apa? Tuhan suruh mereka untuk pergi dari tanahnya ke tanah yang Tuhan tunjukkan buat mereka. Siap-siap dong mereka. Bapak Abramnya siap-siap. Mereka siapkan semua makanan, semua barang dia siapkan. Bapak Abram ini jalan bersama Ibu Sarai. Mereka jalan sama ternak-ternaknya, di belakang juga banyak yang ikut. Mereka jalan sampai ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Setelah mereka jalan, mereka sampai di satu tempat, di satu tanah yang bernama Tanah Kanaan. Di situ Tuhan bicara lagi sama Bapak Abram. Tuhan bilang, Abram, lihatlah tanah ini semua. Tanah ini akan Tuhan berikan untuk Bapak Abram. Tuhan akan memberkati Abram dan keturunannya. Keturunannya itu akan banyak sekali seperti bintang di langit. Kalian bisa ngitung bintang gak? Gak bisa. Bintang itu banyak sekali. Itu adalah keturunan Bapak Abram. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Abram dan keturunannya seperti bintang di langit. Tapi Bapak Abram kan belum punya anak. Terus gimana? Bapak Abram katanya akan dikasih berkat, akan diberkati keturunannya seperti bintang di langit. Tapi Bapak Abramnya belum punya anak. Bagaimana dong? Nah, satu hari ada 3 orang datang ke tempat Bapak Abram. 3 orang ini adalah utusan Tuhan. 3 orang ini adalah utusan Tuhan. Mereka bilang kepada Bapak Abram, Abram, tahun depan kami akan datang lagi. Dan istri kamu, Ibu Sarai, akan mempunyai bayi. Adik-adik, Ibu Sarainya lagi di tenda. Dia dengar punya bayi. Ibu Sarainya lagi ngomong dalam hatinya, mana mungkin aku bisa punya bayi? Orang aku udah nenek-nenek, aku udah tua, bagaimana mungkin? Ibu Sarainya ketawa karena dia sudah tua, tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa membuat yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati Ibu Sarai. Ibu Sarainya mengandung. Terus dia melahirkan seorang bayi, bayi laki-laki. Bayinya ini dikasih nama Ishak. Bapak Abram dan Ibu Sarai mereka senang sekali karena Tuhan menepati janjinya buat mereka. Mereka senang sekali karena Tuhan memberkati dan mereka bisa punya anak. Dari anaknya ini menjadi keturunan untuk Bapak Abram. Nah adik-adik, kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menepati janjinya buat kita semua. Nah adik-adik, kita harus beriman. Kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Seperti Bapak Abram, dia taat, dia percaya kepada Tuhan. Seperti sekarang lagi corona. Selama corona
kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa main keluar, kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, kita nggak bisa peluk teman juga. Kita setiap hari berdoa, Tuhan tolong supaya coronanya cepat hilang. Tapi sampai sekarang belum hilang. Terus kita gimana? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Seperti Bapak Abram. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Ibrani 11 ayat 1. Ulang ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo, sekali lagi, terakhir, nggak usah kasih sekali lagi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita mau berdoa lagi. Gimana sikap doanya? Lipatlah tangan, tutup mata, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini tentang Bapak Abram. Tuhan, tolong saya supaya saya tetap percaya dan saya tetap taat kepada perintah Tuhan, taat kepada semua perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, jaga saya selama saya di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Kita mau bikin gambar Bapak Abram. Bapak Abram yang taat, Bapak Abram dan yang percaya kepada Tuhan, Bapak Abram yang beriman kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Kita mau bikin gambar Bapak Abraham. Ini adalah barang yang kita butuhkan. Ada kertas, ada gunting, ada pensil warna, ada lem, dan spidol. Kita mulai ya. Kertasnya kita bagi dua dulu. Kita lipat kertasnya. Terus kita potong. Kertasnya kita bagi dua ya. Ya, satu kertas kita simpan dulu. Kita mau gambar kepala. Kita bikin gambar kepala. Terus ada rambutnya.
Sekarang kita kasih mata. Matanya 2 ya. Hidung dan mulut. Terus Bapak Abrahamnya juga ada kumis. Kumis sama jenggot. Setelah itu kita gambar tangan. Tangannya 2 ya, kanan dan kiri. Oke, sekarang kita mau gunting semuanya. Kalian yang kecil-kecil, kalau menggunting, minta orang tua kalian ya yang bantuin. Kalau untuk kelas besar, kalian bisa gunting sendiri. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ambil kertas satu lagi. Kertas yang tadi kita mau bikin buletan. Terus kita lem. Terus kita mau tempel kepala sama tangannya ya. Dan kita tempel tangannya juga. Ya, jadi deh. Untuk bajunya kamu boleh kasih warna sendiri. Kamu mau gambar, mau warnain bajunya juga boleh. Nah, adik-adik, kalau sudah jadi, jangan lupa ya, kirim ke Lawsonnya supaya Lawsonnya lihat kalian sudah bikin aktivitasnya. Sampai jumpa.